بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أخر أن يقدم الله بصحبه عقوبة ما يتظهر له في الآخرة من البكي ولا قاضية الرحيم. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih berhak untuk disegerakan siksanya di dunia meskipun ada simpanannya di akhirat, kecuali dua, yaitu kezaliman dan memutuskan silaturahmi. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zambi akhara la yata'jilu Allah li sahibi uqbadama wa yadkhiru lahu akhiratan min bagi wala rahim. Dari Abu Bakar berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih berhak untuk disegerakan siksanya di dunia meskipun ada simpanan akhirat, kecuali dua, yaitu kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih berhak untuk disegerakan siksanya di dunia meskipun ada simpanan di akhirat, kecuali dua, yaitu kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Daud, begitu juga dalam kitab Al-Mizkar. Dosa karena berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi, dosanya akan ditimpakan di dunia dan juga di akhirat. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang dikehendakinya, tetapi siksaan akibat memutuskan silaturahmi dengan ibu bapak akan diberikan di dunia sebelum mati. Dalam kitab Al-Mizkar. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menanggungkan siksa untuk setiap dosa di akhirat, tetapi siksaan untuk perbuatan durhaka terhadap ibu bapa akan diberikan di dunia juga. Dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan bicara kepada rahim. Dia akan berpegang kepada Ar-Arsy dan memohon, ya Allah, siapa yang telah menyambungkan aku, karuniakanlah rahmat kepadanya pada hari ini, dan siapa yang telah memutuskan aku, jauhkanlah dia pada hari ini dari karunia-Mu. Dalam beberapa hadis yang lain dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala firman bahwa lafaz Rahman adalah dari Rahman yang merupakan nama Allah. Siapa yang menjaganya, maka yang Maha Rahmannya akan menjaganya. Siapa yang memutuskannya, maka Maha Rahman akan memutuskannya. Dalam sebuah dinyatakan bahwa rahmat Allah tidak diturunkan di atas suatu kaum yang terdapat di dalamnya orang yang memutuskan silaturahmi. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa setiap hari Kamis amalan manusia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan amalan orang yang memutuskan silaturahmi tidak diterima. Faqih Abu Lais Samarqandi rahmatullahi mengatakan bahwa memutuskan silaturahmi adalah dosa yang begitu hina, sehingga orang yang berduduk dengan orang yang melakukannya akan dijauhkan dari rahmat Allah. Oleh karena itu sangat penting agar setiap orang segera bertobat daripadanya dan mula menyambungkan silaturahim.
Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada amal yang lebih baik dari menyambung silaturahmi yang ganjarannya akan diperoleh segera, dan tidak ada amal yang paling buruk selain memutuskan silaturahmi dan perbuatan zalim yang siksanya akan disegerakan dunia dan akhirat, dan di akhirat pun ia akan mendapatkan siksa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika setelah mengerjakan salat datang ke majelis kemudian berkata, demi Allah, jika ada orang di majelis ini yang memutuskan silaturahmi, maka hendaklah ia pergi dari majelis ini. Kami akan berdoa kepada Allah dan pintu-pintu langit akan tertutup bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Dan apabila doanya akan bersama doa kami sehingga pintu-pintu langit tertutup, maka doa kami pun akan tertolak bersama doanya. Masyaallah. Masih banyak riwayat yang mengatakan bahwa orang yang memutuskan silaturahmi akan terperangkap kepada musibah-musibah dunia sehingga dia menangisinya, dan karena kebodohan dan kejahilannya dia tidak memahami bahwa selama dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh dari perbuatan yang memutuskan silaturahmi, maka musibahnya tidak akan diangkat. Bagaimanapun kita harus berusaha untuk itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan karunia-Nya. Alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan betapa pentingnya bagaimana berhubungan baik, terutama kepada keluarga yang terdekat. Semoga menyambung ini rame ini kepada keluarga yang terdekat, kemudian yang jauh. Insyaallah. Saudari yang mulia, kita bertalim ini di masjid bersama di masjid, kemudian di rumah bersama di keluarga kita. Insyaallah. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.